Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2 masuk ke halaman 3. Tentang dalam beribadah harus dilandasi cinta kepada Allah dan ikhlas karena Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Pertanyaan berkaitan dengan ayat tersebut, jika ada orang beriman ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dikarenakan belum paham tentang tauhid yang lurus. Apakah orang ini juga berdosa? Dan apa yang bisa dilakukan agar tauhid ini lurus? Apakah bisa dengan taubat nasuha? Misalnya, seorang bapak mencintai anak-anaknya yang kadang cinta orang tua kepada anak ini melebihi cintanya kepada Allah tanpa didasarinya, Ustaz. Nah, kalau memang belum paham, saudara mengetahui kewajiban saudara memberi pemahaman. Karena tauhid itu kan kemarin sudah kita jelaskan, la ilaha illallah itu nafyun wa isbatun. La ilaha itu nafyun, menafikan, illallah itu isbat, penetapan. Yang dinafikan termasuk andat. Ayat ini kan berbicara tentang andat. Jadi dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, penafikannya meliputi alihah, segala yang dipertuhankan selain Allah, meliputi andat, arbab, tauhid, tauhid itu. Ini di dalam Al-Quran. Jadi ada 4 hal yang dinafikan. Kalau kita memang betul-betul mengaku hanya menyembah kepada Allah. Dan terkait dengan ayat ini, berulang kali kita jelaskan di forum kajian Ahad pagi ini terkait dengan andat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ibnu Abbas menafsirkan tentang andat ini. Beliau mengatakan andat itu asyirku, yaitu satu kemusyrikan. Akhfa min dabibin namal, lebih samar daripada seekor semut ala sofati sauda fi dhulumatil lail, yang merayap di atas batu yang sangat hitam pekat di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya apapun dan sedikit pun. Kira-kira semut yang merayap di atas batu yang hitam pekat di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya, semutnya terlihat tidak? Tidak. Tetapi menurut Ibnu Abbas, andat akhfa, lebih samar, lebih tidak terlihat dibanding semut tadi. Nah, beliau memberikan contoh ka'ayyaqular rajul, berlaku andat, kemusyrikan yang tidak terlihat, itu seperti seseorang mengatakan laulaya la'atan al-lusus al-barihah, jika bukan karena aku,
niscaya kampung kita disatroni maling semalam. Ini adat. Jadi dia bergantung pada dirinya. Dia merasa karena saya maling gak masuk, karena saya yang jaga malam maka maling tidak masuk. Kalau yang jaga orang lain mungkin malingnya masuk. Dia menafikan Allah. Kalau bukan saya pekerjaan ini tidak selesai. Ini adat. Sering tahu kita mengalami seperti itu. Akhfa, dia sangat samar, lebih samar daripada semut yang merayap di atas batu yang sangat hitam di tengah malam gelap gulita. Ternyata adat lebih tidak terlihat lagi kalau kita tidak hati-hati. Nah, contoh kekinian yaitu tadi, kalau bukan karena saya pekerjaan ini tidak akan selesai. Kalau bukan karena ketua panitianya saya, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kalau bukan karena kepala sekolahnya saya, sekolah ini tidak akan menjadi sekolah yang favorit. Jika bukan karena saya, jika gurunya bukan saya, niscaya murid-murid di sekolahan ini tidak pandai-pandai. Adat sudah. Jika bukan karena kepandaian saya, hutang-hutang ini tidak akan mungkin lunas, mustahil lunas. Itu adat sudah. Kita berbuat kemusyrikan, menjadikan diri kita ini tandingan bagi Allah tanpa kita sadari. Jika bukan karena kepandaian saya, niscaya tidak mungkin saya meraih gelar profesor atau doktor atau master atau sarjana. Ini semua adat sudah. Namun dia tidak sadar. Maka hati-hati Bapak Ibu. Semua itu inna lillah. Apa yang ada pada kita itu semuanya milik Allah. Nah, ini terkait dengan pertanyaan adat ini. Nah, tadi kalau Bapak terlalu mencintai anak berlebihan, maka kalau saudara tahu itu, pahamkan kepada Bapak itu. Boleh tidak tahu mencintai anak? Boleh, selama dalam kebenaran. Kalau anaknya berbuat menyimpang dari aturan Islam, meskipun itu darah daging kita, jangan dilakukan pembelaan. Tapi harus dinasihati, harus diluruskan. Kalau anak sampai menyimpang dari aturan Allah, kita nasihati tidak mau, malah kita membela, membabi buta, ya hati-hati, coba ayatnya diingat. Yang berbicara tentang bagaimana kecintaan seseorang pada anak-anaknya melebihi kecintaannya pada Allah. Akibatnya apa? Dan perlu kita tahu Bapak Ibu, anak ini ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah. Jadi ujian dari Allah ini ada 3 hal. Ujian dari Allah yang biasanya loh ya, biasanya, meski tidak semua, yang seringkali menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Ini setidaknya ada 3 hal. Pertama, azwaj, pasangan hidup. Yang kedua, amwal, harta benda yang ada pada kita. Kemudian aulad, anak turun. Itu kalau kita tidak hati-hati terhadap 3 hal ini, seringkali menggelincirkan kita dari jalan Allah. Asal istrinya atau suaminya wis cetok-cetok salah, menyimpang, dibela membabi buta. Asal suami atau asal istri, kalau keluar dari lisan istri atau suami pasti benarnya. Siapa yang memastikan kebenarannya?
Kebenaran itu bukan berdasar suami, bukan berdasar istri, tapi kebenaran berdasar siapa? Berdasar Allah dan Rasulnya. Misalkan istri sedang ada masalah dengan tetangga, istri tetangga. Biasanya suami yang ini tidak hati-hati, hatinya kosong dari iman, dia akan membabi buta, labrak tetangganya langsung. Kenapa? Sing bener mesti istri saya. Tetangganya juga begitu, yang benar pasti istrinya. Kita tidak melihat pembenaran, yang kita lihat kebenaran. Sekalipun itu istri kita, anak-anak kita, atau suaminya ibu-ibu, kalau memang menyimpang dari aturan Allah, katakan kulil haq walau kana murran, katakan sejujurnya meski pahit, katakan sejujurnya meski itu anakmu, meski istrimu, meski suamimu. Kalau suami, anak, istri menyimpang dari Quran dan Sunnah, ya jangan dibenar-benarkan, tetapi harus diluruskan, dinasehati. Meluruskan, menasehati dengan apa? Dengan agama. Agama berarti Quran, berarti Sunnah. Mari dibaca. Quran surat apa ini? Surat At-Taubah ya. Taubah ya, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dibaca artinya secara perlahan. Katakanlah, jika bapak-bapak. Nah, bapak-bapak di sini bukan berarti para suami tok. Ini orang tua, bapak ibu, terus anak-anak, terus saudara-saudara kandung, terus istri-istri, kaum keluargamu. Yang dimaksud istri-istri tadi termasuk para suami, bukan hanya istri saja. Ya, karena bahasa Al-Quran itu tidak mengenal kata zaujah. Biasanya kita yang belajar bahasa Arab ini mengatakan istri itu kan zaujatun. Tetapi Al-Quran itu tidak mengenal kata zaujatun. Baik suami ataupun istri dijamakkan oleh Al-Quran menjadi azwaj. Azwajun. Azwaj jamak dari zaujun. Maka artinya pasangan hidupmu. Kalau yang sedang baca ini ibu-ibu, berarti istri-istri di sini para suami. Kalau yang sedang baca bapak-bapak, berarti istri-istri di sini berarti para ibu yang menjadi istrinya. Terus harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Harta, amwal, harta yang terus kita usahakan dari pagi sampai pagi. Bahkan seringkali manusia itu mengusahakan harta benda, seringkali lupa tidur atau memaksa dirinya tidak tidur karena mengusahakan harta benda, sehingga rela berlelah-lelah, rela berletih-letih, rela tidak tidur seharian dengan catatan mendapatkan harta kekayaan dunia. Dan itu sering terjadi pada kita. Terus, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah
sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, kalau yang semua yang disebutkan oleh Allah tadi, mulai dari orang tua, anak-anak kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, pasangan-pasangan hidup kita, harta yang kita punya, perniagaan, pekerjaan yang kita usahakan, tempat-tempat tinggal yang kita cintai, itu ternyata lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah ini, ternyata kesenangan dunia lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Maka ancaman Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih, tunggu sampai Allah datangkan perkaranya. Terus, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. wallah la yahdil qaumal fasikin. Orang yang mencintai semua tadi, kecintaannya terhadap apa yang Allah sebutkan, melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, itu ternyata dikatakan oleh Allah ciri orang yang fasik. Maka kita bisa ngukur diri kita. Kalau sampai kecintaan kita pada orang tua kita, harta benda kita, pekerjaan kita, anak-anak kandung kita, karib kerabat kita, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjuang di jalan Allah, berarti menurut Allah dalam ayat ini kita termasuk orang fasik. Na'udzubillah. Apa tidak boleh mencintai pekerjaan? Boleh. Boleh tidak mencintai anak istri? Boleh, dan sangat dibolehkan. Tetapi kecintaannya jangan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Mencintai istri, anak dalam hal kebenaran, bukan dalam hal pembenaran. Kalau kita mencintai anak istri, mencintai pekerjaan karena pembenaran, maka potensi besar kita melanggar kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Misalkan anak kandung kita mabuk-mabukan, apa kita ya akan mengatakan, lah pripun witekno anak? Kenapa banyak orang tua nggak bisa tegas sekarang ini? Banyak orang tua yang kalah dengan anak. Anaknya pacaran, pripun witekno nggih anak lari mengke nek didukani mutung minggat, yo ben minggat. Wong diarahkan dalam kebenaran, anaknya mutung, marah pada orang tuanya, minggat dari rumah, biarkan, ndak usah dicari. Lah pripun witekno nggih anak. Kalau anak tidak mau dididik, tidak mau diarahkan dalam kebenaran, lah untuk apa? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dinasehati, ya, malah marah-marah. Setiap punya keinginan harus dituruti. Minta sepeda motor, gak dituruti orang tuanya, rumahnya dibakar oleh anaknya, ibunya dipukuli oleh anaknya. Ada tidak yang seperti itu? Ada, banyak saat ini. Kalau punya anak seperti itu, mutung biarkan, minggat ya ben minggat, nggak usah dicari. Nanti kalau jenengan cari, tambah jual mahal nanti anaknya. Ya tak, wong tuaku golek aku. Akhirnya tambah jual mahal. Semakin sulit diarahkan dalam kebenaran. Orang tua itu yang tegas itu loh dalam kebenaran. Anak sudah dewasa, remaja, udah muda, akil balik, sholatnya masih bolong-bolong. Banyak orang tua yang tidak peduli buat napa-napa alon-alon. Nek matematika bijine 4.
Orang alon-alon meneh langsung guru les undang datang ke rumah. Tidak hanya satu guru, mungkin 2 guru, 3 guru, 4 guru. Kenapa? Wah, nanti tidak bisa diterima di universitas favorit. Terbolak-balik tak pola pikir orang tua saat ini. Ketika anaknya sholatnya igle-igle, bolong-bolong, nggih, alon-alon. Padahal Nabi kita itu kalau kita punya anak 10 tahun belum mau sholat, apa? Pukul, gebuk. Karena sebentar lagi dia akil balik. Kalau sudah akil balik belum mau sholat, lebih sulit untuk mengarahkan. Karena semakin bertambah usia, hawa nafsu semakin kuat, rumangsa wis gede, bisa mikir, akan bantah pada orang tua nanti. Nah, memang saat ini sudah muncul tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Budak melahirkan tuannya. Budak anak ini harusnya manut pada orang tua selama orang tua benar. Tapi yang ada sekarang, orang banyak yang kalah dengan anaknya meskipun orang tuanya berada di atas kebenaran agama Allah. Tetapi banyak orang tua yang nuruti hawa nafsu anaknya. Nah, ini sudah tanda kiamat. Mungkin termasuk kita ini menjadi bagian dari munculnya tanda-tanda kiamat. Anak kita berdasar hawa nafsunya pengen ini, pengen itu. Nah, kita mesake lah pripun niku nggih anak kula. Mungkin nek mboten dituruti marah. Mungkin nek marah minggat. Nek minggat sing susah nggih kula gek mangane pripun, ininya pripun. Sudah bisa minggat, biarkan saja, sudah bisa makan dia. Maka jangan kalah dengan anak-anaknya. Ini untuk kebaikan anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena di hadapan Allah kita orang tua tidak bisa lagi menolong anak. Kalau anak pacaran kita biarkan, pergi dengan pacarnya kita biarkan, malah diuntapke, disangoni, berarti kita merelakan anak pelan-pelan meniti ke jalan neraka. Mas, iki anakku wedok, oleh mbok gawa lunga, oleh pergi dengan kamu boleh, tapi jangan malam-malam ya, ora ilok ditonton tonggone. Tidak pantas dilihat tetangganya. Dia lebih malu dilihat tetangga daripada Allah yang maha melihat. Nduk nyoki, engko nggo jajan, nggo tuku bakso. Disangoni, diuntapke. Kayak dipesen. Wes aja neka-neka ya lho. Aja neka-neka pripun wong jenengane sudah mengizinkan anak dibonceng ke sana kemari kok. Pesene aja neka-neka. Setan itu pintar sekali, cerdas setan itu, cerdik. Maka kalau anak mau pacaran harus tegas. Tidak boleh. Nah, wonten apa? Ada apa Bapak Ibu? Kok tidak boleh? Saya sudah besar. Nanti dipoyoki teman-teman. Biarkan dipoyoki teman-teman. Daripada diolok-olok penghuni langit. Lebih baik diolok oleh temannya. Dikatakan tidak gaul, dikatakan jomblo, dikatakan ini itu dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, wong itu manusia ya, sing ngelok ke. Yang penting selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Maka apapun yang menjadi kehendak orang-orang yang kita cintai, apapun yang menjadi keinginan orang-orang yang sangat kita cintai, kalau itu menyimpang dari aturan agama Allah,
jangan dibenar-benarkan, jangan dituruti, harus diluruskan. Karena kita hidup atau menjalani amanah hidup dan kehidupan dari Allah ini menurut kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, bukan menurut pembenaran kita masing-masing. Ya, kalau bapak tadi tidak tahu, maka wajib jenengan memberitahu. Boleh mencintai anak, boleh mencintai keluarga, boleh mencintai harta. Yang tidak boleh, kecintaan itu melebihi terhadap kecintaan kita pada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Kalau untuk urusan dunia, rela tidak tidur. Tapi kalau untuk kesenangan, kebahagiaan akhirat, malas-malasan. Padahal ada kaidah usul fikih, al-itharu fil ibadati mamnu'un. Mempersilahkan orang lain dalam ibadah, dalam kebaikan, itu dilarang. Kenapa mempersilahkan orang lain dalam ibadah? Monggo jenengan mawon yang infak, padahal dia punya. Itu dilarang dalam agama. Al-itharu at-tafdilu, mempersilahkan orang lain fil ibadah mamnu'un. Dalam ibadah kebaikan itu dilarang kita mempersilahkan orang lain. Mungkin jenengan yang infak atau saf depan kita kosong, kita hanya melihat, nggak maju-maju, moga jenengan mawon. Itu tidak boleh. Harus fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tidak ada al-ithar fil ibadah. Yang ada al-musabaqah fil ibadah, berlomba dalam ibadah, dalam kebaikan. Ya, ada lagi.